Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun video ini diputar. Perkenalkan, nama saya Arsada Cintara dengan NIM 1351937 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian algoritma DFS dalam pencarian jalur terpendek pada permainan ular tangga. Dan kira-kira kodenya akan seperti ini. Ini untuk menginisialisasi blok awal, lalu ada mencari tetangganya, lalu iterasinya, dan seterusnya. Oke, mungkin langsung saya jelaskan aja uh, dengan contoh board board ular tangga yang direpresentasikan dalam list seperti ini. Yang berarti misalkan ini untuk indeks ke 0 dia akan menuju ke blok 1 yang dalam hal ini blok 1 sendiri direpresentasikan dalam list itu sebagai indeks 0. Lalu untuk indeks keempat yang merupakan blok kelima itu dia menuju ke blok 20 karena dia merupakan tangga sehingga dia akan menuju ke indeks ke-19. Kira-kira seperti itu untuk tangga. Tangga akan lebih besar dari current indeksnya, sementara ular akan lebih kecil menujunya dari current indeksnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin akan langsung didemokan. Jadi yang pertama, iterasi pertama itu akan dikunjungi blok ke-1 atau indeks ke-0 yang akan didapatkan simbol hidup 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang merupakan tetangganya ya. Setelah itu iterasi kedua diambil dari simbol hidup ini diambil dari elemen pertamanya. Yang didapat current blocknya itu 2. Lalu dicari juga tetangganya dan masuk ke simbol hidupnya 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan simbol hidup sebelumnya. Begitu seterusnya sampai ke iterasi keempat. Lalu untuk yang kelima, di sini agak berbeda karena dia menuju ke blok kelima, sementara blok kelima sendiri atau indeks keempat itu menuju ke blok 20 atau naik tangga atau ke indeks ke-19. Tapi dia tetap simbol hidupnya membangkitkan dari yang blok kelima. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ya, ini pembangkitannya itu berdasarkan dadu ya. Jadi kan dadu kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang dibangkitkan itu penjumlahan dari current block ditambah dadu yang mungkin terjadi. Tuh. Terus selanjutnya iterasi berikutnya ada 21, 22 seperti biasa. Iterasi 8, 9 biasa. 10, 11, 12, 13 biasa. 14 juga biasa, 15 biasa, 16 biasa. Sampai ke 23. Lalu untuk yang ke iterasi ke-24, itu kan dia menuju ke blok ke-39 dengan indeks 38 kan. Nah, sementara pada blok itu terdefinisi ular dan menuju ke blok 27. Nah, ternyata blok 27 atau indeks ke-26 ini dia itu sudah dikunjungi. Jadi dia tidak dimasukkan ke rute hasil pencariannya, alih-alih malah dilakukan backtrack terhadap blok sebelumnya. Jadi nanti pada iterasi ke-25 akan dikunjungin blok tetangga lain dari blok 38. Jadi pada iterasi ke-25 akan dikunjungi blok 40 atau indeks 39. Lalu akan seperti biasa. Selanjutnya yang iterasi ke-26
dia menuju ke blok ke 41, dan blok 41 sendiri adalah merupakan tangga yang menuju ke blok 57. Ya, jadi dia langsung maju beberapa blok ke 57. Terus setelah itu iterasi ke 27 seperti biasa, 8, ke 28 juga biasa. Terus yang iterasi ke 29 dia kan menuju ke blok 60. Sementara blok 60 sendiri itu merupakan ular yang menuju blok 44. Jadi dia mundur ke blok 44. Setelah itu lanjut ke blok 45 seperti biasa, karena juga belum dikunjungin yang 44 tadi. Terus ternyata setelah 45 dia mengunjungi 46, dan 46 sendiri merupakan ular yang menuju ke blok 30. Sementara blok 30 sendiri sudah dikunjungi, sehingga akan dilakukan backtrack yang akan dilakukan kunjungan terhadap tetangga dari 45 berikutnya, yaitu 47. Setelah itu iterasi ke-32 mengunjungi blok 47, lalu 48 ke iterasi 33 seperti biasa. Lalu iterasi ke-34 mengunjungi blok 49 yang ternyata dia juga ular yang menuju ke blok 33, dan dia blok 33 ini juga sudah dikunjungi, sehingga dia akan dilakukan backtrack, kemudian akan dikunjungi tetangga selain 49 yaitu 50 pada iterasi ke-35. Setelah itu 36 seperti biasa, 37 seperti biasa, 38, 39 juga, 40 juga, 41 juga. Nah, terus ketika di iterasi ke-41 dia kan mencari tetangga yang belum dikunjungi nih. Nah, ternyata dia yang belum dikunjungi itu ketika di blok 56 itu 61 dan 62. Jadinya langsung lompat beberapa blok berikutnya. Jadi seperti dapat dadu berangka 5. Jadi iterasi ke-42 dia langsung menuju ke blok 61. Kemudian iterasi ke-43 dia menuju ke 62. Terus ini sepertinya ada blok sedikit. Ya gitu. Yang ke-44 yang 63 harusnya. Lalu yang ke-45 dia menuju ke blok 64 yang merupakan blok finish, sehingga akan keluar dari iterasi dan akan mereturn rute hasil pencariannya. Setelah itu dia akan ditampilkan rute hasil pencariannya akan seperti ini, dan ternyata didapat jalur rute pencariannya itu sejumlah 42. Jadi dapat disimpulkan dari sini bahwa algoritma DFS itu tidak selamanya mendapatkan solusi yang optimum. Dalam hal ini solusi yang minimum. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.